Tulisan-tulisan permulaan oleh Ellen G. White. Halaman 33. Konferensi-konferensi membahas pentingnya hari Sabat. Dalam pemeliharaan Tuhan, beberapa pendeta yang memelihara hari Sabat yang menjadi pemimpin dalam mengajarkan kebenaran yang baru ditemukan ini bersama-sama dengan sejumlah pengikutnya dalam tahun 1848 mengadakan 5 konferensi. Sambil menggunakan waktu berdoa dan berpuasa, mereka mempelajari firman Tuhan. Pendeta Bates, Rasul untuk Kebenaran Hari Sabat itu, memimpin dalam membentangkan kewajiban yang mengikat dari hari Sabat. Hiram Edson dan rekan-rekannya yang menghadiri beberapa dari konferensi tersebut dengan tegas menyatakan terang mengenai bait suci. James White, seorang pelajar nubuatan yang teliti, memusatkan perhatiannya kepada peristiwa-peristiwa yang harus terjadi sebelum Yesus datang kembali. Pada rapat-rapat inilah doktrin-doktrin utama yang dipegang oleh Masehi Advent hari ke-7 sekarang diperbincangkan bersama-sama. Menoleh kembali kepada pengalaman ini, Ellen White menulis, banyak dari antara umat kita tidak menyadari betapa teguhnya dasar iman kita diletakkan. Suami saya, Pendeta Joseph Bates, Bapak Pierce, yang merupakan saudara tertua di antara para perintis yang di sini, ia dijuluki Bapak Pierce. Pendeta Hiram Edson dan yang lainnya tekun, mulia dan benar, adalah yang berada di antara mereka yang sudah mengalami peristiwa tahun 1844, mencari kebenaran bagaikan mencari harta karun. Saya bertemu dengan mereka, dan kami belajar serta berdoa dengan tekun. Seringkali kami tinggal bersama-sama sampai larut malam dan kadang-kadang sepanjang malam berdoa supaya mendapat terang dan mempelajari firman itu. Berulang kali saudara-saudara tersebut datang beramai-ramai untuk mempelajari Alkitab agar mereka dapat mengerti akan artinya dan bersedia untuk mengajarkannya dengan kuasa. Apabila mereka tiba pada satu titik dalam penyelidikan mereka di mana mereka berkata, "Tidak ada lagi yang dapat kami perbuat," maka Roh Tuhan akan datang kepada saya, membawa saya ke dalam khayal dan keterangan yang jelas mengenai bagian-bagian yang kami pelajari akan diberikan kepada saya, disertai petunjuk bagaimana kami harus bekerja dan mengajar dengan berhasil. Begitulah terang diberikan yang menolong kami supaya mengerti akan kitab suci sehubungan dengan Kristus, pekerjaannya, dan keimamatannya. Suatu tali kebenaran yang terentang dari saat itu sampai kepada saat ketika kita akan masuk kota Tuhan diterangkan dengan jelas pada saya, dan saya beritahukan kepada yang lain-lain petunjuk yang telah diberikan Tuhan pada saya. Selama ini, saya tidak mengerti jalan pikiran saudara-saudara. Ternyata pikiran saya buntu. Saya tidak dapat memahami arti kitab suci yang kami sedang pelajari. Hal ini merupakan duka terbesar dalam hidup saya. Saya berada dalam keadaan pikiran seperti ini sampai semua hal-hal penting mengenai iman kita menjadi jelas dalam pikiran kami, serasi dengan firman Tuhan. Saudara-saudara tahu bahwa bila tidak mendapat khayal, saya tidak dapat mengerti akan perkara-perkara ini, dan mereka menerima kenyataan-kenyataan yang diberikan itu sebagai terang yang langsung dari sorga. Selected Messages, buku 1, halaman 206 dan 207. Begitulah dasar doktrin Gereja Masehi Advent hari ke-7 diletakkan, yaitu melalui penyelidikan firman Tuhan yang dengan setia dilakukan, dan ketika para perintis tidak dapat meneruskan lagi,
Ellen White diberi terang yang menolong menerangkan kesulitan mereka dan membuka jalan untuk meneruskan penyelidikan itu. Kyle juga menunjukkan cap persetujuan Tuhan terhadap kesimpulan yang benar. Demikianlah karunia nubuatan berperan sebagai pembetul kesalahan dan peneguh kebenaran. Lihat Gospel Workers halaman 302. Para perintis mulaikan penerbitan. Tidak lama setelah konferensi yang kelima tentang Sabat yang diadakan pada tahun 1848, maka rapat lain diadakan di rumah Otis Nichols di Dorchester, dekat Boston, Massachusetts. Saudara-saudara mempelajari dan berdoa sehubungan dengan tanggung jawab mereka untuk menyampaikan terang yang Tuhan telah berikan bersinar di atas jalan mereka. Sementara mereka belajar, Ellen White mendapat khayal, dan dalam kenyataan ini, kepadanya ditunjukkanlah kewajiban saudara-saudara itu untuk menerbitkan dalam bentuk cetakan mengenai terang ini. Ia menceritakan kejadian itu dalam buku Life Sketches. Setelah selesai mendapat khayal, saya berkata kepada suami saya mempunyai sebuah pekabaran untukmu. Kau harus mencetak sebuah majalah kecil dan menyampaikannya kepada orang-orang. Biar pertama kali kecil, tetapi bila orang membaca, mereka akan mengirimkan kepadamu uang untuk mencetak, dan itu akan memperoleh kemajuan sejak dari permulaan. Dari permulaan yang kecil ini telah ditunjukkan kepada saya, hal itu akan merupakan arus-arus terang yang akan memenuhi dunia dengan nyata. Halaman 125. Di sini ada suatu panggilan supaya bertindak. Apakah yang dapat dilakukan James White? Ia tidak memiliki harta yang banyak, tetapi khayal itu adalah petunjuk ilahi, dan ia merasakan dorongan untuk maju dengan iman. Jadi, dengan Alkitab dan konkordansnya yang berharga 75 sen, yang sampul-sampulnya telah robek, James White mulai menyediakan tulisan-tulisan mengenai kebenaran hari Sabat dan topik-topik lain yang sama untuk dicetak dalam bentuk majalah kecil. Ini semua memakan waktu, tetapi akhirnya ia membawa sebuah naskah majalah kepada seorang pencetak di Middletown, Connecticut, yang rela menerima pesanan mencetaknya. Cetakannya telah dikerjakan, contohnya telah dibaca, dan 1000 buah telah dicetak. James White mengangkutnya dari kantor percetakan Middletown ke rumah Belden, di mana ia dan Ellen tinggal untuk sementara. Ukuran majalah itu 6 kali 9 inci dan terdiri dari 8 halaman. Majalah itu berjudul The Present Truth, kebenaran masa kini. Ketika itu adalah bulan Juli tahun 1849. Setimbunan kecil majalah itu terletak di atas lantai. Kemudian saudara-saudara laki-laki dan perempuan berkumpul di sekelilingnya, dan dengan air mata mereka memohon pada Tuhan untuk memberkati lembaran-lembaran yang kecil itu bila mana itu nanti disebarkan. Kemudian majalah-majalah itu dilipat, dibungkus, dan diberi alamat. Lalu James White membawanya sejauh hampir 15 km ke kantor pos Middletown. Demikianlah pekerjaan penerbitan Gereja Masehi Advent hari ke-7 dimulai. 4 kali penerbitan dikirim dengan cara seperti ini, dan masing-masingnya didoakan sebelum dibawa ke kantor pos. Tidak lama kemudian, surat-surat mulai berdatangan yang menceritakan tentang orang-orang yang mulai memelihara hari Sabat karena mereka membaca majalah itu. Beberapa dari surat-surat yang datang berisi uang, dan pada bulan September, James White dapat membayar percetakan di Middletown sebesar $64,5 untuk 4 kali penerbitan tersebut.
Memulai Review and Herald. Ketika James dan Ellen White mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, tinggal beberapa bulan di sini dan beberapa bulan di sana, mereka mengatur untuk menerbitkan beberapa penerbitan majalah itu. Akhirnya, penerbitan yang ke-11 dan yang terakhir diterbitkan di Paris, Maine pada bulan November tahun 1850. Mrs. White mengisi beberapa artikel pada The Present Truth. Sebagian besar daripada hal ini terdapat pada bagian pertama buku tulisan-tulisan permulaan ini. Lihat halaman 36-54. Pada bulan November juga, suatu konferensi diadakan di Paris, dan saudara-saudara itu mempelajari pertumbuhan pekerjaan penerbitan. Mereka memutuskan untuk memperbesar majalah itu dan mengubah namanya menjadi The Second Advent Review and Sabbath Herald. Ini diterbitkan selama beberapa bulan di Paris, Maine, lalu kemudian di Saratoga Springs, New York. Majalah itu telah diterbitkan sejak hari itu sampai sekarang sebagai majalah gereja Masehi Advent hari ke-7. Pekerjaan penerbitan bertumbuh. Sementara berada di Saratoga Springs, James White pada bulan Agustus 1851 mengatur untuk mencetak buku Ellen White pertama yang berjudul A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White. Dalam buku bahasa Inggris dari halaman 11 sampai 83. Dengan hanya terdiri atas 64 halaman, itu cuma merupakan sebuah pamflet. Pada musim semi tahun 1852, keluarga White pindah ke Rochester, New York. Di sana mereka membuka kantor di mana mereka dapat melakukan percetakan mereka sendiri. Saudara-saudara menyambut himbauan untuk mengumpul uang yang gunanya untuk membeli sebuah mesin cetak dan $600 terkumpul untuk membeli peralatan tersebut. Betapa berbahagianya orang-orang percaya permulaan itu ketika majalah kita dapat diterbitkan oleh percetakan milik orang yang memelihara hari Sabat. Selama 3 tahun lebih sedikit, mereka tinggal di Rochester dan menerbitkan pekabaran di sana. Sebagai tambahan kepada majalah Review and Herald dan Youth Instructor yang dimulai oleh James White pada tahun 1852, mereka terus juga menerbitkan traktat dari waktu ke waktu. Selebaran Mrs. White yang kedua yang berjudul Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen White diterbitkan di Rochester pada bulan Januari 1854. Ini dapat ditemukan dalam buku tulisan-tulisan permulaan. Battle Creek menjadi pusat penerbitan. Pada bulan November 1855, James dan Ellen White bersama dengan para pembantu mereka pindah ke Battle Creek, Michigan. Mesin cetak dan barang-barang yang termasuk peralatan cetak ditempatkan dalam sebuah bangunan yang didirikan oleh beberapa orang Advent yang memelihara hari Sabat yang telah mengumpulkan dana untuk membangun kantor percetakan mereka sendiri. Ketika pekerjaan mereka berkembang di kota yang kecil itu, maka Battle Creek dengan sendirinya menjadi kantor pusat Gereja Masehi Advent hari ke-7. Tetapi melalui kesulitan, barulah James White dapat memajukan pekerjaan penerbitan. Bila mana kita mempelajari latar belakang buku, tulisan-tulisan permulaan, haruslah diperhatikan bahwa orang-orang Advent pemelihara hari Sabat pertama kali pada mulanya mempunyai tanggungan untuk mencapai saudara-saudara mereka yang tergabung dalam kebangunan Advent yang besar dengan kebenaran hari Sabat, yaitu mereka yang telah bersama-sama dengan mereka dalam pekabaran malaikat yang pertama dan yang kedua. Dengan penuh tanggung jawab, kira-kira selama 7 tahun sesudah tahun 1844, mereka bekerja sebagian besar bagi orang-orang Advent yang belum menentukan pendirian mereka
terhadap pekabaran malaikat yang ketiga. Bagi orang yang sudah tidak asing lagi dengan keadaan tersebut, hal ini mudah saja dimengerti. Pintu tertutup dan pintu terbuka. Dalam usaha-usaha istimewa yang dilakukan untuk memberitakan pekabaran Advent pada musim panas tahun 1844, para pemimpin pergerakan itu telah melihat pengalaman mereka sendiri dalam perumpamaan 10 anak dara yang tertulis dalam Matius 25. Ada masa untuk menunggu yang diikuti oleh seruan, "Mempelai datang, songsonglah dia." Biasanya inilah yang diartikan dengan seruan tengah malam. Dalam khayal yang pertama, inilah yang ditunjukkan kepada Mrs. White sebagai terang benderang yang ditaruh di belakang orang-orang Advent pada permulaan jalan itu. Di dalam perumpamaan itu, mereka membaca bahwa mereka yang bersedia masuk bersama-sama dengan mempelai ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Lihat Matius 25 ayat 10. Itulah sebabnya mereka menyimpulkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 1844, pintu kasihan sudah tertutup bagi mereka yang tidak mau menerima pekabaran itu yang diberitakan begitu luas. Beberapa tahun kemudian, Ellen White menulis mengenai hal ini. Setelah melewati saat ketika Juru Selamat diharapkan datang, mereka, orang-orang Advent yang percaya, masih tetap percaya kedatangannya itu sudah dekat. Itu menjadi pegangan mereka bahwa mereka telah mencapai suatu kemelut yang gawat dan bahwa pekerjaan Kristus sebagai juru damai manusia di hadapan Bapa sudah berhenti. Tampaknya bagi mereka, sebagaimana ajaran Alkitab, bahwa pintu kasihan manusia akan ditutup tidak lama sebelum kedatangan Tuhan yang sesungguhnya di dalam awan-awan di langit. Ini merupakan bukti dari kitab-kitab suci tersebut yang menunjuk kepada suatu waktu nanti bila mana manusia akan mencari, mengetuk, dan berseru di pintu pengasihan, tetapi pintu itu tidak akan terbuka lagi. Kini menjadi pertanyaan bagi mereka, apakah hari kedatangan Kristus yang mereka harapkan bukan sebenarnya menandai permulaan masa ini yang segera harus mendahului kedatangannya? Setelah diberi amaran tentang penghakiman yang sudah dekat, mereka merasa bahwa pekerjaan mereka bagi dunia sudah selesai dan mereka tidak lagi mempunyai tanggungan jiwa demi keselamatan orang-orang berdosa. Sedangkan olokan dan hinaan yang terang-terangan dari pihak yang tidak percaya bagi mereka merupakan bukti tersendiri bahwa roh Tuhan sudah diangkat dari orang-orang yang menolak anugerahnya. Semua ini meneguhkan keyakinan mereka bahwa pintu kasihan sudah ditutup, atau sebagaimana yang kemudian mereka nyatakan bahwa pintu pengasihan sudah tertutup. The Great Controversy, halaman 429. Selanjutnya, Mrs. White terus menunjukkan bagaimana fajar mulai merekah terhadap pertanyaan ini. Tetapi terang yang lebih jelas datang sehubungan dengan penyelidikan terhadap persoalan bait suci. Sekarang mereka melihat bahwa mereka benar dengan percaya bahwa akhir 2300 hari pada tahun 1844 menandai suatu kemelut yang penting. Tetapi sementara memang benar bahwa pintu kasihan dan pengharapan tersebut yang olehnya manusia telah 1800 tahun berhubungan dengan Tuhan telah ditutup dan pintu lain telah dibuka, serta pengampunan dosa disodorkan kepada manusia melalui pengantaran Kristus di tempat yang maha suci. Satu bagian dari pekerjaannya sudah ditutup hanya semata-mata untuk memberi tempat kepada orang lain. Tetapi masih ada suatu pintu terbuka dalam bait suci di sorga, di mana Kristus sedang bekerja
demi keselamatan orang-orang berdosa. Sekarang tampaklah penerapan kata-kata Kristus tersebut di dalam Wahyu yang ditujukan kepada gereja pada masa kini. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Adalah mereka yang dengan iman mengikut Yesus pada pekerjaan besar pendamaian yang menerima faedah pengantaraannya demi keselamatan mereka, sedangkan mereka yang menolak terang yang menyebabkan pekerjaan pengantaraan ini dapat dilihat tidak akan memperoleh manfaatnya. Idem, halaman 429 dan 430. Dua cara menghilangkan kebingungan. Selanjutnya, Mrs. White membicarakan bagaimana dua kelompok orang Advent yang percaya sehubungan dengan pengalaman mereka sendiri pada waktu kekecewaan 22 Oktober 1844. Berlalunya waktu pada tahun 1844 diikuti oleh suatu masa kesukaran besar bagi mereka yang masih tetap percaya akan kedatangan. Sebegitu jauh satu-satunya kelegaan mereka ialah kepastian terhadap kedudukan mereka yang benar, sebagaimana yang diperkirakan. Ialah terang yang mengarahkan pikiran mereka kepada bait suci yang di atas. Beberapa orang meninggalkan kepercayaan mereka terhadap perhitungan mereka sebelumnya dari hal masa-masa nubuatan dan menganggap bahwa kuasa Roh Kudus yang mempengaruhi pergerakan Advent itu berasal dari manusia atau setan. Kelompok yang lain dengan teguh mempertahankan bahwa Tuhan telah memimpin mereka pada pengalaman mereka yang silam. Dan sementara mereka menunggu dan berjaga-jaga serta berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan, mereka melihat bahwa imam besar mereka telah memasuki tahap pekerjaan lain, dan sambil mengikutinya dengan iman, mereka dipimpin juga untuk melihat pekerjaan gereja yang terakhir. Mereka memiliki pengertian yang lebih jelas mengenai pekabaran malaikat yang pertama dan kedua, dan bersedia untuk menerima dan menyampaikan kepada dunia amaran khidmat malaikat yang ketiga dalam Wahyu 14. Idem, halaman 431 dan 432. Keterangan-keterangan yang pasti terdapat dalam buku ini dapat dibaca pada judul Pintu Terbuka dan Pintu Tertutup. Ini benar-benar dapat dimengerti hanya dengan terang yang dilatar belakangi pengalaman orang-orang percaya kita pada permulaan. Tidak berapa lama setelah kekecewaan, para perintis melihat bahwa sementara ada yang melalui penolakan yang tegas terhadap terang itu telah menutup pintu keselamatan, banyak orang yang belum mendengar pekabaran dan tidak menolaknya, dan orang-orang ini boleh memperoleh manfaat dari jaminan yang dibuat untuk keselamatan manusia. Pada tahun 1850-an, pokok penting ini terlihat dengan jelas. Dengan demikian, jalan untuk memberitakan pekabaran tiga malaikat itu mulai terbuka pula. Siak wasangka mulai lenyap. Memandang kepada pengalaman mereka yang lalu mengikuti kekecewaan itu, Ellen White menulis, "Ternyata kemudian tidaklah mungkin berhasil menghubungi orang-orang yang tidak percaya. Kekecewaan tahun 1844 telah mengacau pikiran banyak orang, dan mereka tidak mau mendengarkan setiap keterangan yang berhubungan dengan masalah itu." Review and Herald, 20 November 1883. Tetapi pada tahun 1851, Pendeta White dapat melaporkan, "Sekarang pintu telah terbuka hampir di seluruh pelosok untuk menyampaikan kebenaran,
dan banyak yang bersedia membaca penerbitan yang tadinya tidak mempunyai perhatian untuk menyelidiki. Review and Herald 19 Agustus 1851. Panggilan untuk mengorganisir gereja. Tetapi dengan kesempatan-kesempatan yang baru ini dan dengan bertambah banyaknya orang-orang yang menerima pekabaran, beberapa unsur kepincangan terjadi di tengah-tengah mereka. Jikalau hal-hal ini tidak dibereskan, maka pekerjaan itu akan mengalami luka parah. Tetapi di sini kita kembali melihat tuntunan Tuhan dalam membimbing umatnya. Karena pada tanggal 24 Desember 1850, dalam sebuah khayal yang diberikan kepada Ellen White, ia mengatakan, "Saya melihat betapa besar dan kudusnya Tuhan itu. Malaikat berkata, berjalanlah hati-hati di hadapannya, karena ia tinggi dan di atas, dan rentetan kemuliaannya memenuhi bait suci. Saya melihat bahwa segala sesuatu yang ada di sorga teratur dengan sempurna. Malaikat itu berkata, coba engkau lihat, Kristus adalah kepala, bergerak dengan teratur, bergerak dengan teratur. Semuanya mempunyai arti. Malaikat itu berkata, lihatlah olehmu, dan ketahuilah betapa sempurna, betapa indah ketertiban di sorga. Ikutilah hal itu. Ellen G. White, manuskrip 11, 1850. Memang memerlukan waktu memimpin orang-orang percaya secara umum untuk memperhatikan kebutuhan dan nilai ketertiban Injil. Pengalaman mereka yang silam dalam gereja-gereja Protestan, dari mana mereka memisahkan diri, menyebabkan mereka jadi berhati-hati. Kecuali di tempat-tempat tersebut, di mana kebutuhan praktis sangat mendesak, maka perasaan segan untuk secara resmi menyebabkan orang-orang percaya tidak mau mengorganisir gereja. Nanti sesudah 1 dekade berlalu, yaitu setelah khayal tahun 1850, barulah rencana-rencana yang lebih matang untuk pengorganiseran pada akhirnya dapat dilakukan. Dengan tidak ragu-ragu, suatu faktor kepentingan yang terutama dalam membawa usaha-usaha kepada keberhasilan ialah pasal pengertian yang berjudul Ketertiban Injil, yang diterbitkan dalam Suplement to the Christian Experience and Views of Ellen G. White, dapat ditemukan dalam buku ini. Tahun 1860, sehubungan dengan perorganiseran pekerjaan penerbitan, maka suatu nama dipilih. Ada yang merasa bahwa Gereja Tuhan adalah nama yang cocok, tetapi suatu perasaan menganjurkan supaya nama itu haruslah memantulkan ajaran-ajaran gereja yang tersendiri. Mereka mengambil Masehi Advent hari ke-7 sebagai nama mereka. Tahun berikutnya, beberapa kelompok orang-orang percaya mengorganisir diri mereka sendiri menjadi gereja-gereja, dan gereja-gereja di Michigan membentuk sebuah konferensi negara bagian. Tidak berapa lama, sudah ada beberapa konferensi negara bagian. Lalu pada bulan Mei 1863, General Conference Masehi Advent hari ke-7 diorganisir. Ini terjadi 5 tahun sesudah tulisan-tulisan permulaan. Khayal peperangan besar. Anjuran-anjuran telah disampaikan untuk memindahkan pekerjaan penerbitan dari Rochester, New York ke Battle Creek, Michigan pada bulan November 1855. Pendeta dan Mrs. White membuat rumah mereka di Battle Creek, dan sesudah pekerjaan itu berjalan baik di sana, mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka di ladang. Sehubungan dengan kunjungan ke negara bagian Ohio pada bulan Februari dan Maret 1858, khayal peperangan besar yang penting itu diberikan kepada Mrs. White di dalam gedung sekolah umum di Loftus Grove.
Cerita tentang KL ini yang berlangsung 2 jam terdapat dalam Live Sketches halaman 161 dan 162. Pada bulan September 1858, Spiritual Gifts, Jilid 1, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels diterbitkan. Buku kecil ini sebanyak 219 halaman merupakan bagian ketiga dan bagian akhir tulisan-tulisan permulaan. Penerbitan kecil 15 tahun pertama mengenai pekerjaan Mrs. White akan diikuti oleh banyak buku yang lebih besar yang mengutarakan banyak pokok pembicaraan penting bagi mereka yang memelihara hukum-hukum Tuhan dan yang memiliki iman Yesus Kristus. Namun, tulisan-tulisan permulaan akan selalu mendapat perhatian istimewa dalam hati semua orang Masehi Advent hari ke-7. Trustees of Ellen G. White Estate, Washington, D.C., Maret 1963.